Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Masih tetap semangat ya meskipun belajar di rumah aja. Nah, untuk kali ini di hari pertama kita pembelajaran daring, kita akan membahas tema 1, subtema 1 dan pembelajaran 1, yaitu tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nah, untuk kali ini Misika mau menjelaskan dulu apa yang dimaksud dengan makhluk hidup. Jadi, makhluk hidup adalah siapa? Manusia, hewan, dan juga tumbuhan yang telah diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Nah, di sekitar kita banyak sekali makhluk hidup. Contohnya kucing, burung sebagai hewan, kemudian bisa tanaman, bunga, pohon sebagai tumbuhan, dan juga manusia, mulai dari bayi hingga dewasa dan hingga orang tua, itu termasuk semuanya sebagai makhluk hidup. Nah, untuk kali ini Misika mau menyebutkan beberapa ciri-ciri makhluk hidup. Untuk beberapa ciri-ciri makhluk hidup seperti di sini: bergerak, bernafas, berkembang biak, tumbuh, makan, dan peka terhadap rangsang. Nah, yang dinamakan makhluk hidup pastinya bernafas, pasti bisa bergerak. Kalau misalkan tidak bisa bernafas dan tidak bergerak, bagaimana? Apakah dia masih bisa dikatakan hidup? Ya, sepertinya tidak ya. Jadi yang dinamakan makhluk hidup yang bisa bernafas dan juga bergerak. Kemudian berkembang biak. Yang dimaksud dengan berkembang biak adalah seperti bertelur dan melahirkan. Kemudian untuk tumbuh. Nah, berarti tumbuh berarti berkembang ya. Berkembang mulai dari bayi hingga anak-anak, remaja, dewasa hingga tua ketika tumbuh dalam versi manusia. Kemudian di dalam tumbuhan yang mulai dari kecil hingga tinggi hingga besar, hingga membentuk menjadi pohon yang sangat besar, itu yang dinamakan dengan tumbuh. Kemudian makhluk hidup juga membutuhkan makanan. Nah, jadi apakah makhluk hidup bisa tidak makan? Tidak bisa. Makhluk hidup membutuhkan makanan. Kemudian yang selanjutnya adalah peka terhadap rangsang. Jadi yang dinamakan peka terhadap rangsang itu adalah makhluk hidup itu peka. Contohnya, misalkan anak-anak menemui kucing, kemudian anak-anak ingin menyentuhnya. Nah, kucing itu kan secara tidak langsung berlari. Nah, itu seperti itu yang dinamakan peka terhadap rangsang. Kemudian contoh lagi, ketika ada kupu-kupu, kemudian anak-anak ingin menyentuhnya, maka kupu-kupu itu akan terbang. Nah, dalam hal itu termasuk dari ciri-ciri makhluk hidup peka terhadap rangsang. Untuk contoh selanjutnya, di dalam buku tema di situ telah dijelaskan bahwa cicak adalah salah satu makhluk hidup. Iya, cicak adalah hewan yang merupakan makhluk hidup. Di situ juga ada lagunya. Ada yang sudah tahu lagu cicak-cicak di dinding? Nah, sekarang kita bernyanyi bersama-sama. 1, 2, 3. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Di situ, di dalam lirik lagu Cicak-cicak di dinding ada beberapa tanda. Tanda yang kotaknya kecil, ada yang kotaknya lebih panjangnya juga. Di situ, apa maknanya? Kalau untuk yang kotak kecil, di situ berarti nadanya pendek. Kalau untuk kotak yang panjang, berarti di situ apa? Nadanya lebih panjang. Jadi jangan lupa ya, nanti kalau menyanyikan lagu Cicak-cicak di dinding disesuaikan dengan panjang dan pendeknya nada. Kemudian untuk selanjutnya, pada lagu Cicak-cicak di dinding yang telah kita nyanyikan bersama-sama, apakah di situ ada ciri-ciri makhluk hidup? Coba kita lihat. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Apakah di situ ada yang termasuk ciri-ciri makhluk hidup? Nah, di situ ada ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama adalah merayap. Nah, merayap itu termasuk ciri-ciri makhluk hidup yang berarti bergerak. Kemudian yang kedua, di situ ada hap. Nah, hap di situ berarti memakan apa? Memakan nyamuk. Di situ tadi ciri-ciri makhluk hidup adalah bergerak dan juga membutuhkan makan. Nah, di sini cicak juga bergerak, merayap dan juga memakan nyamuk. Di situ hap
berarti memakan, itu merupakan ciri-ciri makhluk hidup. Setelah kita mempelajari tentang ciri-ciri cicak di lagu Cicak-Cicak di Dinding, selanjutnya kita akan melanjutkan pembahasan. Tulislah ciri-ciri ikan sebagai makhluk hidup yang kamu ketahui. Nah, di situ ada gambar cicak, nyamuk, dan juga ikan. Di situ anak-anak diminta untuk memberikan ciri-ciri apa saja yang ada di ikan, pada hewan ikan. Nah, di situ ada contohnya. Cicak dapat bergerak. Cicak bergerak dengan cara merayap. Cicak membutuhkan makanan. Salah satu jenis makanannya adalah nyamuk. Nah, kemudian anak-anak di situ nanti mengisikan tentang ciri-ciri ikan ya. Contoh, Misika beri contoh satu ya. Ikan dapat bergerak dengan cara berenang. Nah, ikan dapat bergerak dengan bantuan sirip seperti itu. Dan nanti anak-anak melanjutkan ya. Untuk selanjutnya, anak-anak menyimpulkan tentang ciri-ciri makhluk hidup yang ada pada cicak dan juga pada ikan. Untuk selanjutnya, kita akan mempelajari tentang membaca dan menulis bilangan. Nah, di situ ada beberapa contohnya. Misalkan 1000. 1000 di situ memiliki berapa nol? Memiliki 3 nol. Dan juga ada 2000 memiliki yang di depan ribuan sebagai angka 2. Kemudian nolnya ada 3 dan seterusnya. Ada 4100. Jadi anak-anak harus melihat dulu di situ posisinya sebagai ribuan, ratusan, puluhan, apa satuan, sehingga anak-anak bisa membaca dengan mudah. Di situ ada juga soal-soal untuk mengisi titik-titik di bawah ini dengan bilangan yang benar. Di situ ada bilangan loncat. Nah, kita harus tahu dulu loncatan bilangan dari angka ke angka itu harus tahu. Contohnya di nomor 1, dari 1000 ke 2000, berarti loncatnya berapa? Loncatnya 1000. Nah, di situ kita cara mengetahuinya untuk bilangan yang kedua itu kita kurangi dengan bilangan sebelumnya. Contohnya berarti 2000 dikurangi 1000 berarti kan berapa? 1000 kan ya. Nah, berarti setiap loncatan itu memiliki 1000 loncatan. Jadi di situ tertera 1000. Kemudian loncatnya 2000, loncat lagi 3000. Setelah 3000 berapa ditambah 1000 lagi? 4000 dan seterusnya. Untuk di sini masih ada yang belum paham? Nah, untuk selanjutnya kita juga bisa mengurutkan bilangan. Ada tugas di situ untuk mengurangkan bilangan mulai dari yang terkecil hingga terbesar. Ketika kita mengetahui bilangan mana yang terkecil, bilangan mana yang terbesar, kita harus mengetahui lagi kedudukannya, ribuan, ratusan, puluhan, dan satuannya. Nah, dimulai dari angka yang paling kecil. Ketika dimulai dengan angka yang paling kecil, maka di situ adalah bilangan yang terkecil. Kita lihat dulu dari bilangan yang pertama, puluhannya, apakah di situ bilangannya lebih kecil daripada yang lainnya. Kemudian yang di bagian ratusan, apakah di bagian ratusan juga lebih kecil daripada lainnya. Kemudian yang ketiga, di bilangan puluhan, apakah di bilangan puluhan tersebut juga lebih kecil daripada bilangan lainnya. Dan yang terakhir, di bilangan satuan, apakah itu juga lebih kecil daripada lainnya. Jika bilangan tersebut lebih kecil dari bilangan lainnya, maka bilangan tersebut adalah bilangan yang paling kecil. Dan apabila bilangan tersebut yang paling besar dibanding lainnya, maka bilangan tersebut adalah bilangan yang terbesar. Sekian video pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat dan bisa membantu untuk belajar di rumah ya. Dan untuk selanjutnya, apabila ada yang perlu ditanyakan, silakan langsung menanyakan ke Misika. Setelah ini kita mengerjakan soal evaluasi. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.